Banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai kebangsaan di tengah-tengah masyarakat sepertinya bisa menjadi ancaman bagi keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan juga sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum bisa menghayati nilai-nilai yang tertuang dalam 5 sila Pancasila. Bergesernya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai budaya bangsa Indonesia, dan melemahnya kemandirian bangsa merupakan beberapa dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di negara Indonesia kita tercinta ini. Dengan melihat banyak kejadian seperti ini di Indonesia, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf pernah berkata bahwa jangan menyesal kalau Pancasila diambil negara tetangga. Beliau berkata seperti itu tentunya bukan tanpa alasan yang jelas. Beliau pasti miris dengan keadaan Indonesia yang semakin kesini, bukannya semakin berkembang menjadi negara yang baik, tetapi justru perlahan mulai kehilangan identitas negaranya sendiri yang tercermin melalui Pancasila. Maka dari itu, pada tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional terdorong untuk mencanangkan program pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai gerakan nasional dan langkah awal untuk mulai membangun karakter demi tegaknya jati diri bangsa supaya mampu bersaing di dunia global. Pemerintah berpikir bahwa pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, maka pendidikan karakter dimulai sejak jenjang sekolah dasar agar mudah diajarkan dan melekat hingga ia dewasa. Pendidikan karakter sendiri memiliki arti yaitu sebuah proses panjang di mana pembelajaran untuk menanamkan nilai luhur, budi pekerti, akhlak mulia yang berakar pada ajaran agama, adat istiadat, dan nilai keindonesiaan dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang bermartabat, menjadi warga bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur, bangsa, dan agama. Sedangkan tujuan pendidikan karakter yang diadakan oleh pemerintah yaitu agar dapat memfasilitasi siswa dalam menggunakan pengetahuan, mengkaji, menginternalisasi, dan mempersonalisasikan nilai, serta mengembangkan keterampilan sosial dan akhlak mulia, sehingga dapat mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari dalam berbagai konteks sosial budaya yang berbineka. Ada 18 nilai yang akan diterapkan dalam pendidikan karakter ini. Di antaranya adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga bertanggung jawab. Bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai yang akan diterapkan sudah mencakup nilai kehidupan moral, kebaikan, religius, dan juga kewarganegaraan. Beberapa contoh nilai yang sudah mulai diterapkan di sekolah pada umumnya adalah 1. Karakter religius. Karakter religius yang sudah umumnya diterapkan di sekolah-sekolah adalah seperti program membaca Al-Quran dan juga membaca Asmaul Husna. Tetapi, harus diingat bahwa kesadaran beragama anak, terutama pada jenjang sekolah dasar, masih pada tahap meniru. Maka dari itu, guru sangat diharapkan bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. 2. Cinta kebersihan dan lingkungan. Sudah pasti diterapkan di setiap sekolah, baik dengan cara menjadwalkan adanya kegiatan piket atau mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Biasanya dengan diadakannya lomba dan pemberian hadiah, murid akan lebih semangat untuk membersihkan lingkungan sekolahnya. 3. Sikap jujur. Seharusnya sikap jujur sudah bisa diterapkan saat sedang ujian, karena saat ujian memanglah harus bersikap jujur dengan tidak bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian. Tetapi, ada pula beberapa sekolah yang menerapkan karakter jujur ini dengan mengadakan kantin kejujuran
di mana siswa diminta membayar dan mengambil uang kembalian sendiri di kantin dengan melihat daftar harga yang sudah disediakan. Keempat, sikap peduli. Karakter seperti ini bisa dimulai dengan cara menjenguk teman sekelas yang sedang sakit. Dengan adanya sikap peduli yang melekat dalam diri anak sejak dini, maka nanti mereka akan terbiasa mengulurkan tangan jika sedang ada yang membutuhkan bantuan mereka. Yang kelima, rasa cinta tanah air. Hal ini sudah biasa diterapkan setiap hari Senin, yaitu saat adanya upacara bendera. Dengan adanya kegiatan tersebut, memang diharapkan agar anak mulai memiliki rasa nasionalisme. Nilai-nilai yang diharapkan bisa tertanam dalam diri anak bangsa Indonesia itu bisa diterapkan di sekolah dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti 1. Literasi sekolah. Sekolah menyediakan pojok bacaan untuk siswanya membaca, baik buku pengetahuan maupun buku bacaan lain seperti novel dan komik. Dari kegiatan ini diharapkan agar anak bisa terbiasa untuk membaca buku. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Pembinaan yang diadakan oleh pembina ekstrakurikuler dapat membantu siswa membangun karakternya, seperti dalam bidang kepemimpinan maupun keorganisasian. Dan yang ketiga, kegiatan awal dan akhir pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan seperti pembiasaan untuk melakukan sesuatu, seperti misalnya pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna saat sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, penerapan tata tertib sekolah. Dari penerapan tata tertib sekolah diharapkan anak lebih bisa menjadi disiplin dan taat dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Pembentukan karakter yang dilakukan di sekolah memang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran, pembiasaan, dan pengulangan. Lagi pula, penanaman karakter di sekolah tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan tentu murid. Maka dari itu, pendidikan karakter pun harus dikembangkan pula di lingkungan keluarga. Melalui pendidikan karakter diharapkan membentuk karakter pribadi penerus bangsa yang tidak mudah goyah akan arus globalisasi yang semakin maju. Selain itu, perlu juga adanya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar integritas nasional akan tetap terjaga.